Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam. Dir. Perkenalkan, Bapak sekalian, ini namanya Bapak Direktur Boy Chandra Sroja, Bapak ya. Beliau Eh, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selamat datang di KJRI Jeddah, Pak Dir. Selamat Eh, datang Pak Is. Terima kasih banyak. Ya betul. Pak Dir, hari ini dan kemarin kita di Jeddah melaksanakan isbat nikah di KJRI Jeddah tahun 2025. Ini merupakan kesempatan yang besar bagi kami karena terakhir kali itu dilaksanakan 2016 kalau tidak salah. Berarti sudah 9 tahun silam ya Pak Dir untuk melaksanakan isbat nikah. Untuk itu kami memberikan kesempatan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan edukasi kepada masyarakat gitu ya. Kebetulan di Jeddah ini kan banyak PMI di wilayah akreditasi Jeddah saja sekitar 156.000 dan di antara mereka itu 104 ribunya itu perempuan dan laki-lakinya itu sekitar 50-an ribu lebih gitu Pak Dir. Dan yang paling menarik itu di antara mereka itu karena memang ini momennya sidang isbat ya Pak Dir, kita bertanya sekitar pernikahan dan perceraian. Nah itu banyak yang menikah secara siri Pak Dir, sekitar 80%. Nah ini kan sebuah fenomena yang sangat disayangkan gitu. Sedangkan mereka nanti di Indonesia gitu kan keluarganya sudah menanti gitu kan, kenapa di sini kok malah menikah siri gitu. Nah sebetulnya itu didukung karena memang situasi dan kondisi yang kita tidak tahu seperti apa gitu ya. Dan yang paling ini juga apa namanya kita sayangkan itu menikahnya juga tidak hanya dengan sesama WNI Pak Dir, tapi dengan WNA. Ada yang dengan orang Saudi sendiri, dengan orang Yaman, orang Mesir gitu ya, dengan orang Pakistan, Bangladesh dan India gitu. Nah, untuk itu Pak Dir izin bertanya mungkin, kenapa sih seseorang itu harus menikah ataupun secara sah secara hukum di mata agama dan di mata hukum negara, dalam hal ini dalam hukum negara Indonesia gitu Pak Dir. Gitu Pak Dir. Baik, makasih Pak Iit ya. Pertama saya merasa terhormat bisa hadir dalam podcast KJRI tahun 2025 ini. Alhamdulillah Pak Dir. Alhamdulillah bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti acara yang luar biasa ini, sidang isbat terpadu bagi warga negara kita yang berada di wilayah kerja KJRI Jeddah. Betul Pak Dir. Eh, Ini merupakan bukti nyata dari komitmen Mahkamah Agung, dalam hal ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan KJRI Jeddah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat kita yang ada di perantauan. Baik. Salah satunya di wilayah kerja KJRI Jeddah ini. Eh, saya banyak mendapatkan informasi ya, dari teman-teman di KJRI, kasus-kasus pernikahan siri yang hampir 80% bagi warga negara kita, dan tentu itu harus menjadi perhatian bagi kita bersama, terutama bagi para pengambil kebijakan, instansi terkait, pemerintah ya, untuk memberikan layanan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia yang ada di beberapa negara termasuk di Jeddah ini. Uh, kita kembali ke pertanyaan Pak I tadi, kenapa pernikahan itu harus sah secara baik itu menurut ketentuan hukum agama maupun hukum negara, seperti itu ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pernikahan itu kan suatu hal yang sakral, suatu yang dianjurkan, diwajibkan oleh syariat Islam, karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang bagi manusia untuk melanjutkan keturunan sebagai khalifatullah di muka bumi. Kemudian menurut hadis Nabi, pernikahan itu adalah sunnahku. Nah, sebab itu siapa yang mengaku sebagai umatku ya harus mengikuti sunnahku gitu ya. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni kan gitu. Dan dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa si nikah itu adalah mitsaqan ghaliza, ikatan yang sangat sakral, yang sangat kokoh, baik itu untuk membentuknya maupun untuk membubarkannya, memutuskannya. Jadi itu sesuatu yang sangat sakral, bernilai agama, religius, dan juga
bernilai hukum, implikasi hukum. Ya. Kita ini sebagai umat Islam kan diwajibkan untuk mematuhi Allah, Rasul dan ulil amri. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, terutama dalam masalah perkawinan, sudah ada aturan-aturan yang dibuat oleh ulil amri. Baik. Untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Betul. Saya berikan sebuah contoh ilustrasi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 diberlakukan. Itu di masyarakat kita ada budaya kawin cerai itu ya, di bawah tangan, nikah siri. Mana saja orang bisa menikah dengan kehendak hatinya. Betul. Kemudian lahir anak, ada istri, kemudian menikah lagi, cerai Sangat lagi, bebas ya, gitu ya. betul. Nah, itu walaupun sudah ada aturan-aturan hukum sebelumnya, aturan tentang pencatatan nikah, talak, rujuk, tapi tidak begitu efektif, sehingga di samping juga ada beberapa aturan-aturan perkawinan yang beragam, baik bagi warga negara Indonesia yang timur asing, yang pribumi dan sebagainya, terjadi. Kemudian ada lagi yang mengikuti KUH Perdata, maka perlu ada unifikasi, disatukan untuk sebuah kepastian hukum. Baik. Buatlah Undang-Undang Nomor 174 agar masyarakat lebih tertib. Nah, dengan Undang-Undang Nomor 174 itu kemudian masyarakat kita secara berangsur-angsur mulai tertib perkawinannya. Terutama ada perlindungan hukum bagi pihak perempuan, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Baik. Sehingga itu menimbulkan memberikan kemaslahatan, kemaslahatan kepada masyarakat dalam bidang perkawinan dan akibat-akibat dari hubungan perkawinan tersebut, terutama bagi istri, anak-anak, termasuk harta dan sebagainya. Setelah Undang-Undang 174 berlaku berapa tahun, kemudian ini ternyata menimbulkan kemaslahatan. Nah, inilah yang dikehendaki oleh agama itu sebenarnya. Betul. Jadi saya ingin tegaskan bahwa sah perkawinan sebenarnya baik itu secara agama yang dipahami oleh masyarakat maupun yang sah secara negara itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena negara pun ketika membuat aturan-aturan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat itu wajib dipatuhi oleh masyarakat. Jadi intinya menaati Rasul dan para pemimpin di antara kalian gitu ya. Sehingga kita dapat kepastian secara hukum baik untuk pasangan laki-laki maupun perempuan serta anak-anak yang akan nanti lahir dari pasangan tersebut gitu Pak Direktur ya. Iya. Nah ini kembali lagi dengan konteksnya di Arab Saudi nih Pak Dir. Jadi memang banyak juga para WNI ataupun PMI yang bertanya mereka ingin untuk menikah di secara hukum itu disahkan gitu ya. Tapi kenapa pernikahannya itu harus di perwakilan RI ataupun dalam hal ini harus di KJRI Pak Dir. Sedangkan di sini kan yang menjadi magnetnya itu kan Haramain ya Pak Dir ya. Ada di Mekah dan di Madinah gitu. Nah, apakah bisa juga nih pelaksanaan pernikahannya itu secara sah tapi di dua tempat tersebut gitu kan? Dan apakah itu bisa diakui oleh negara gitu Pak Dir? Bagaimana kira-kira Pak Dir? Baik. Di dalam Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan yaitu ditentukan bahwa pernikahan itu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Baik. Kemudian dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, aturan tentang pencatatan ini sudah jelas nanti diatur lagi dalam PP nomor 9 tahun 75 dan aturan-aturan yang lain baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama ya berwenang tentang pengaturan tentang perkawinan. Bagi warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri maka pencatatannya harus di KJRI atau KBRI atau perwakilan RI perwakilan RI baik di KBRI, KJRI maupun konsulat ya. Konsulat. Nah, jadi itu aturan yang ditetapkan oleh undang-undang dan wajib dipatuhi.
Apabila mereka menikah, misalkan tempat pernikahannya di katakanlah di Masjidil Haram, Masjid gitu Haram, kan? Kalau Nabawi dibolehkan di gitu Masjid betul. Nabawi, atau di Jabal Handamah, yang lagi Hadamah, viralnya gitu sekarang ya, yang ramai di viral. Jabal Iya, Handamah nih Pak benar. Dir, karena bagus view-nya katanya Iya. melihat Jam-Jam Tower gitu. Ya, benar. Bahkan Betul. ada juga apa namanya semacam travel yang apa ya Betul. membuat ini namanya Membuat package promosi promosi dengan soal nikah pernikahan. sekalian di pinggir Masjid Ya, Haram gitu silakan Pak saja Dir. sebenarnya untuk tempat pernikahan itu mau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi Hmm. ataupun di Jabal Khadamah, silakan Hmm. saja Hmm. asalkan dicatatkan di perwakilan negara Indonesia Hmm. di negara setempat, di Betul, betul, KBRI, di konsulat, di betul, KJRI, harus betul, ada pencatatan. betul. Nah, setelah dicatatkan, maka Hmm. nanti pada saat dia kembali ke Indonesia paling eh, lambat 1 tahun menurut Undang-Undang Nomor 174 harus didaftarkan di PPN di KUA di mana dia bertempat Bertempat tinggal. tinggal. Apabila dalam waktu 1 tahun mereka tidak mencatatkan, tidak mendaftarkan perkawinan yang di luar negeri tadi yang sudah dicatatkan di KJRI, Hmm. di KUA tempat dia berdomisili di Indonesia, Hmm. maka ketika dia mau cerai, dia harus mengajukan isbat nikah untuk perceraian. Oh, Nah, itu baik. sudah diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung tentang hal itu. Bagi warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri dan tidak mencatatkan perkawinannya setelah kembali ke Indonesia di KUA di PPN di mana dia bertempat tinggal, maka dia harus mengajukan isbat Isbat nikah untuk perceraian. perceraian. Nah, itu. Kebetulan di Mm-mm. Kajirin Jeddah ini salah satu Mm-mm. perwakilan yang memiliki layanan yang namanya numpang nikah, Pak Dir. Dan Alhamdulillah ya. ini tidak semua perwakilan RI yang ada di Timur Tengah memiliki layanan tersebut. Salah Iya satunya ya. Kajirin Jeddah. Nah, ini bisa dimanfaatkan bagi Iya. mereka yang ingin Mm-mm. apa namanya Mm-mm. melaksanakan pernikahan di wilayah Kajirin Benar, Jeddah. Tapi benar. memang itu prosedurnya harus mengurus dokumen-dokumen itu di KUA setempat Coba ataupun di sempat. Indonesia gitu. Nah, ini yang sedang kita Iya. terus upayakan dan alhamdulillah Pak Mm-mm. Dir ini setiap tahun Iya, iya. angkanya meningkat Meningkat ya. dan ini menjadi indikasi bahwa Mm-mm. sedikit ataupun perlahan Mm-mm. PMI ataupun WNI yang ke sini itu Mm-mm. mereka ingin mencatatkan pernikahan secara resmi meskipun Mm-mm. jumlahnya tidak sesignifikan yang Mm-mm. angka perceraian tadi Pak Dir itu. Iya, benar-benar. Maka dari itu diharapkan mungkin ke depan Mm-mm. kolaborasi antara pemerintah kita gitu kan di antara pemerintah ataupun lembaga dan kementerian terkait di Indonesia Iya, bisa dalam hal untuk melindungi hal ini gitu iya, Pak Dir. iya benar. Kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya Pak Dir, Mm-mm. apakah ketika ingin menikah Mm. karena kan memang juga ada yang terkendala dengan jarak Pak Dir, Ya. itu bisa dilaksanakan secara virtual atau Mm-mm. bagaimana gitu karena memang Mm-mm. di Saudi sempat beberapa waktu lalu viral gitu ada yang Mm-mm. menikah ternyata dengan orang Saudi Mm-mm. sudah nikah katanya Mm. dinikahkannya secara online gitu. Nah itu Mm-mm. bagaimana pandangan Pak Dir itu? Ya. Ini fenomena baru sebenarnya ya dalam konteks hukum Islam di beberapa negara Muslim termasuk di Indonesia dan dalam Saudi. Baik. Kalau di Indonesia kasus pernikahan melalui elektronik ini sudah mulai sejak tahun 1971. Sudah lama berarti Pak Jadi Dir tahun ya? 71 itu ada kasus pernikahan melalui telepon dulu. Karena Baik. dulu waktu itu kan masih sarananya telepon ya. Karena berjauhan antara calon dengan wali, ada yang di luar negeri gitu ya, ada yang di Indonesia, sehingga dilangsungkanlah pernikahan melalui telepon. Kemudian karena ada keraguan tentang sah tidaknya pernikahan seperti itu, diajukanlah isbat ke pengadilan. Oleh pengadilan agama waktu itu disahkan pernikahannya itu, dan itu juga diikuti dengan fatwa MUI yang Baik. menguatkan bahwa pernikahan melalui telepon itu dibolehkan Bolehkan. asalkan memang rukun dan syaratnya terpenuhi, kemudian berlangsung ada itisal ya, bersambungnya ijab dan kabul seperti itu. Kemudian fenomena ini kembali marak ketika adanya COVID ya, bencana COVID hampir melanda seluruh negara termasuk Indonesia. Pada saat itu juga ada pembatasan berskala besar, tidak semua orang bisa bertemu secara fisik. Maka untuk mengatasi kondisi yang seperti itu, MUI di Indonesia juga mengeluarkan fatwa pernikahan secara online itu dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Salah satunya tadi rukun dan syaratnya harus terpenuhi,
kemudian majlis itu yang dianggap satu majlis itu sudah dikembangkan, makna satu majlis itu tidak hanya secara fisik tetapi juga majlis secara virtual. Virtual. Nah, asalkan dipastikan bahwa para pihak itu, baik itu calon mempelai, suami istri, kemudian wali, kemudian pihak saksi-saksi itu betul-betul orang yang sesuai dengan apa yang ditampilkan di platform Zoom itu, online itu. Baik. Kemudian ijab dan kabulnya juga harus bersambung, tidak boleh berbatas waktu antara ijab dengan kabul gitu. Jadi tidak boleh misalkan ijabnya dulu nanti direkam, kemudian kabulnya. Jadi isol tadi itu ya Pak Dir ya, Ittisal, ittisal, harus tersambung. bersambung. Nah, itu Baik. dibolehkan. Jadi ada perubahan hukum karena hukum itu kan memang at-tagayyur ya. Hukum itu selalu berubah, dinamis, dia mengikuti kepada ilat hukum, perkembangan zaman, apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi informasi yang luar biasa ini Pak Id. Bukankan perceraian saja, bahkan pernikahan saja, perceraian pun di pengadilan sekarang didaftar secara online. Kita online. Jadi online. Nah, itu bagaimana Pak Dir caranya? Nah, jadi nanti kalau masyarakat ingin daftar, dia ingin mendaftarkan perceraian, maka dia cukup masuk ke dalam aplikasi Mahkamah Agung, yaitu alamatnya ikot.mahkamahAgung.go.id. Nanti bisa dilihat di browser web ikot.mahkamahAgung.go.id, ada proses registrasi akun. Nah, nanti untuk masyarakat-masyarakat yang berada di luar negeri, yang bertempat tinggal di luar negeri atau menikah di luar negeri, itu masuk kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Jadi di setiap pengadilan itu sudah menerima perkara ikot, tapi khusus untuk masyarakat yang berada di luar negeri itu kewenangannya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Nah, nanti daftar di sana di aplikasi ikot. Kalau sudah mendapatkan akun gitu ya, kemudian nanti bisa mendaftar secara elektronik. Ada implikasi biaya nggak Pak Dir itu? Dan berapa kira-kira tuh? Iya pasti ada biayanya, tetapi biaya ikot ini jauh lebih murah dari perkara secara manual. Secara manual. Kenapa? Nah, karena kalau perkara secara manual itu panggilan itu kan harus dilakukan juga secara manual menurut ketentuan hukum acara yang berlaku. Panggilan manual itu ya jurusita harus mengantarkan surat ke tempat yang bersangkutan secara langsung. Kalau tidak bertemu nanti ke lurah. Nah, kalau sudah ke lurah nanti kembali lagi ke pengadilan untuk bawa panggilannya itu. Tapi dengan aturan yang baru sekarang melalui ikot, panggilan itu disampaikan melalui alamat elektronik yang bersangkutan. Nah, yang disebut dengan alamat elektronik itu adalah domisili elektronik, bisa berupa email, bisa berupa WhatsApp, nomor semua fasilitas pesan ya yang bisa mengirimkan pesan. Itu bisa didaftarkan sebagai alamat elektronik. Kemudian diverifikasi dan didaftarkan di alamat ikot. Nah, itu bisa menjadi sarana untuk pemanggilan sidang, nanti informasi perkembangan persidangan ini sampai penyampaian salinan putusan. Jadi pembacaan putusan itu tidak lagi secara fisik. Ketika majelis hakim sudah selesai membuat salinan putusan, dikirimkan ke alamat elektronik yang bersangkutan, dan pada hari yang sama nanti pengadilan mempublikasikan dalam direktori putusan Mahkamah Agung yang bisa diakses oleh masyarakat. Itu sudah dinilai sebagai pembacaan putusan yang terbuka untuk umum. Seperti itu. Nah, jadi siapapun bisa akses, bisa gitu, akses. Terbuka Pak Dir ya. Nah, jadi biaya yang dikeluarkan dalam ikot ini jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya yang didaftarkan secara manual. Ya. Nah, yang lebih besar pengaruhnya itu ketika masyarakat berperkara di luar negeri. Biasanya kita kan kalau manual kirim panggilan melalui sistem regatory. Regatory. Lalu 6 bulan sejak dikirimkan nanti bisa disidangkan. Tapi dengan sistem ikot, dengan persidangan secara online justru lebih cepat. Tidak perlu menunggu sampai 6 bulan. Ketika dia sudah ada alamat elektronik, kemudian diterima pesan itu, ada pesan diterima, sudah ada centang biru 2 gitu ya, sudah terima, diverifikasi ini benar alamat elektronik yang bersangkutan, itu sudah bisa disidangkan. Nah, ini luar biasa cepatnya. Dari sisi biaya dan waktu lebih efisien ya. Lebih bagus gitu. Lebih waktu apalagi masyarakat kita yang berada di perantauan di beberapa negara seperti Arab Saudi ini kan tidak secara mudah, secara gampang untuk bisa setiap saat datang ke Indonesia. Terkendala oleh izin,
waktu, apalagi biaya gitu kan. Nah, di sistem ikut ini lebih memudahkan. Tapi memang nanti kalau persidangan syariah ikut untuk pembuktian itu biasanya dilakukan secara langsung. Kenapa? Karena ada proses verifikasi data bukti-bukti secara tertulis. Ini asli atau tidak itu kan hanya bisa dilihat secara fisik, Secara fisik. tidak bisa melalui online gitu ya, tidak bisa dipastikan melalui online fisik. Jadi persidangannya itu untuk pembuktian tetap harus langsung. Nah, Baik. persidangan pembuktian langsung itulah nanti mungkin ke depan ini kita coba konsultasikan pada pimpinan Mahkamah Agung apakah Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang juga untuk mengadili perkara bukan hanya isbat nikah tetapi juga sekaligus melayani masyarakat kita ini yang ada ribuan katanya kemarin itu Betul, Pak Dir. yang membutuhkan layanan kita baik di bidang perceraian atau asal usul anak, pengangkatan anak dan sebagainya. Nah, ini kan bentuk kewajiban negara untuk hadir memberikan perlindungan kepastian hukum bagi masyarakat. Ini nanti akan kami kembali dari sini nanti akan kami coba konsultasikan dengan pimpinan Mahkamah Agung. Baik. Kalau dibolehkan nanti persidangannya menjadi lebih efektif, Faiz. Mungkin sidang pertama jawab menjawabnya melalui online, pada saat pembuktian baru datang ke sini gitu kan, memperlihatkan ya bukti-bukti asli tertulis. Nah, kemudian kalau untuk pemeriksaan saksi pun bisa elektronik. Misalkan mereka sidang di sini, saksinya ada di Indonesia, ya kan, yang menyaksikan ada perkawinannya atau mereka sudah berpisah sekian tahun, tak pernah lagi ada hubungan komunikasi satu sama lain bertahun-tahun, ya kan. Nah, itu kan bisa dilakukan secara elektronik. Itu jauh lebih efektif dan lebih dinamis seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Dir. Jadi ini informasi yang sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat kita yang ada di Arab Saudi, khususnya di wilayah akreditasi KJRI Jeddah, bahwa memang kalau memang mau mengurus perceraian bisa secara online dan ini memang tersambung dengan PA Jakpus ya, Jakarta Pusat yang membawahi luar negeri. Ini berarti seluruh dunia Pak Dir ya bisa ke sana ya. PA Jakarta Pusat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang itu memiliki wilayah hukum yurisdiksi seluruh dunia. Jadi bagi warga negara yang berada di luar negeri yang mengurusnya di PA Jakarta Pusat. Nah, masih seputar dengan perceraian Pak Dir. Jadi kan banyak fenomena yang ketika berangkat ke luar negeri itu salah satu pasangannya antara laki-lakinya atau perempuannya, misalkan salah satunya ditinggal di dalam negeri gitu kan selama 2 tahun. Nah, secara sigot ta'lik kan kalau tidak diberikan nafkah itu bagaimana, dan apakah boleh yang ditinggal di dalam negeri itu menikah lagi? Nah, itu bagaimana hukumnya Pak Dir? Oke. Ini terkait dengan pelanggaran sigat ta'lik talak ya. Betul. Karena alasan perceraian itu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya apabila melanggar sigat ta'lik talak. Apa itu sigat ta'lik talak? Ada 4 itu syaratnya. Pertama, apabila meninggalkan salah satu pasangannya 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, tidak memberikan nafkah wajib selama 6 bulan, atau tidak mengindahkan, ya mengabaikan selama 3 bulan lamanya gitu kan. Kemudian melakukan menyakiti secara fisik. Itu apabila istri tidak rela, dia wajib datang ke pengadilan. Jadi tidak berlaku secara otomatis. Jadi walaupun sudah 2 tahun berturut-turut, kalau istrinya mendiamkan itu dianggap dia merelakan. Tapi kalau dia tidak rela dan dia datang ke pengadilan mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran ta'lik talak, dan berdasarkan bukti-bukti di persidangan majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan istri ini terbukti benar, dia sudah ditinggalkan tanpa alasan, kemudian jatuhkanlah talak oleh pengadilan. Saat itu baru terhitung terjadi perceraian. Jadi tidak boleh secara otomatis ketika ditinggalkan 2 tahun berturut-turut lalu salah satu pihak langsung menikah, itu tidak boleh. Karena apa? Karena azas perkawinan di Indonesia itu adalah monogami, yaitu satu istri. Tetapi dalam hal tertentu gitu ya, apabila para pihak, seluruh pihak itu menyetujui, bisa poligami. Kalau dia menikah saja, maka itu disebut dengan poligami liar namanya. Nah, poligami liar itu juga bertentangan dengan hukum, selain punya aspek hukum pidana perdata, itu juga bisa aspek hukum pidananya sana. Karena menurut ketentuan hukum pidana, seseorang yang masih terikat perkawinan dan dia
sadar bahwa dia masih terikat perkawinan dan menikah lagi dengan orang lain, itu bisa dipidana. Baik, baik, baik. Bisa pidana 7 tahun. Nah, kalau dia itu tidak tahu, tidak sadar, misalkan bisa saja dia tidak tahu kalau dia itu masih terikat perkawinan, misalkan dalam kasus-kasus tertentu ya, dia Baik. lalu menikah, maka mungkin menganggap istrinya sudah meninggal dunia karena ada tsunami dan sebagainya, Betul. misalkan bencana alam, tiba-tiba istrinya Ada force muncul. major gitu ya. Nah, itu dia diajukan. Itu kalau dia tidak sadar gitu, itu Baik. bisa dipidana 5 tahun. Nah, ada pidananya Pak Is. Lama Hati-hati. juga ya, Pak. Oleh itu jangan sampai nanti selain dituntut secara perdata, kita juga dituntut secara pidana. Secara pidana. Jadi poligami liar jangan sampai, karena itu akan selain merugikan bagi yang bersangkutan, juga nanti tentu saja merugikan bagi istri yang dikawini secara liar itu dan anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum. Baik. Karena terkait dengan PMI ataupun WNI ini di luar negeri kan Pak Dir, masih seputar dengan perceraian. Nah, itu ada mekanisme yang berbeda atau khusus nggak kalau misalkan itu perceraiannya dengan warga negara asing gitu. Pak Dir, itu bagaimana kalau seperti itu? Kalau perkawinan dengan warga negara asing disebut dalam Undang-Undang Nomor 174 itu perkawinan campuran ya. Pasal 56 Undang-Undang 174 dibolehkan warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing dengan ketentuan bagi warga negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang ada di Indonesia, dan bagi calon suami atau istri warga negara asing itu juga harus sesuai dengan ketentuan hukum negaranya masing-masing seperti itu. Nah, bagi warga negara Indonesia yang akan menikah dengan warga negara asing harus memastikan bahwa calon suami atau istri yang warga negara asing itu memang mendapatkan izin, ada surat keterangan dari negaranya, negara asalnya itu, bahwa perkawinan itu tidak melanggar ketentuan undang-undang mereka. Dan bagi warga negara Indonesia juga seperti itu, harus sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Kemudian kalau mereka menikah di Indonesia, perkawinan itu harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah yang berwenang. Nah, kalau mereka menikahnya di luar negeri, itu harus di hadapan pegawai pencatat nikah, tentu di KJRI atau KBRI-nya, tempat pencatatannya gitu. Nah, kalau di luar itu namanya pernikahan siri. Pernikahan siri. Nah, kalau harus sudah ada pernikahan siri, boleh nggak diajukan isbat nikah? Boleh. Bagi warga Indonesia yang menikah dengan warga negara asing ingin isbat nikah, silahkan saja diajukan, dan mereka memberikan kepastian hukum bagi perkawinannya dan kepastian hukum bagi anak-anaknya, keturunannya, silahkan diajukan. Nanti akan diperiksa oleh majelis hakim tentang persyaratan perkawinan tadi. Apakah ada hal-hal yang dilanggar oleh para pihak yang warga negara Indonesia atau warga negara asing terhadap hukum perkawinan masing-masing. Kalau tidak ada yang dilanggar misalkan, dan itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hanya masalah pencatatan yang tidak terpenuhi, itu bisa saja majelis hakim mengabulkan. Kabulkan, kemudian ditetapkan sah pernikahannya dan diwajibkan untuk dicatatkan di KJRI. Baru dikeluarkan nanti buku nikahnya. Jadi memang ada mekanisme yang sedikit berbeda ya Pak untuk pernikahan dengan warga negara asing. Begitupun perceraiannya juga ya Pak Dir ya. Benar. Nah, ketika dia sudah menikah, kemudian ada satu hal mungkin yang menyebabkan mereka ingin bercerai, maka kewenangan bercerai itu diajukan ke pengadilan agama di mana dia menikah kalau di Indonesia, atau di pengadilan agama Jakarta Pusat kalau mereka itu berada di luar negeri, menikahnya di luar negeri. Nah, kalau pernikahannya di luar negeri itu kewenangannya PA Jakarta Pusat. Tapi kalau misalkan warga negara Indonesia bertemu dengan katakanlah warga negara asing di Indonesia, menikahnya di PA di Indonesia gitu ya, misalkan di Cianjur misalkan itu, nah itu bisa diajukan di PA Cianjur juga. PA Cianjur ya. Kalau di Indonesia. Nah, karena memang ada juga nih Pak Dir, nikahnya itu secara resmi di pemerintah Saudi. Artinya dalam hal ini di Mahkamah Agungnya Arab Saudi. Lalu mereka dapat semacam buku nikahnya yang versinya di Arab Saudi. Nah, itu apakah bisa juga kalau misalkan mereka ingin dapat semacam legalitas resmi dari pemerintah kita, dalam hal ini pengen mendapatkan buku nikah di Indonesia gitu. Itu bagaimana mekanismenya Pak Dir? Oh iya, bisa. Jadi kalau mereka itu sudah menikah
di Arab Saudi sesuai dengan ketentuan hukum Arab Arab Saudi, Saudi. bagi warga negara Indonesia, baik itu suami atau istri, itu wajib mencatatkan perkawinannya di KJRI setempat. Baik, Nah, dengan pencatatan itu nanti itu akan dikeluarkan pencatatan nikahnya. baik. Ketika dia kembali ke Indonesia, nanti 1 tahun lamanya, paling lambat gitu ya, mereka bisa melapor di mana mereka bertempat tinggal di Indonesia, dapat buku kutipan akta nikah. Akta nikah. Kutipan akta nikah di situ. Jadi dapat buku tersebut Iya. tetap di dalam negeri ya Pak Dir ya, Iya, di mana benar. tempat ia berada Iya, dan waktunya maksimum 1 tahun. 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun bagaimana tuh Pak Dir? Lebih dari 1 tahun Ada mekanisme maka khusus? daluarsa gitu ya Baik, untuk pencatatan, tetapi hukum memberikan jalan keluar dengan cara isbat nikah. Ya, dia ngajukan baik, isbat nikah di dalam negeri ke pengadilan agama di mana mereka berdomisili. baik, baik, Misalkan di baik. Bogor gitu kan, pengadilan Bogor gitu. Atau yang lain seperti itu. Betul. Baik, nah ini menjadi jalan keluar bagi mereka yang memang sudah punya buku nikah Saudi tapi belum punya Iya, buku nikah Indonesia gitu ya. Seperti yang benar. dilakukan sekarang ini ya, isbat Ya, nikah di Kajiri benar. Jeddah. Iya, benar. Betul, betul. Seperti yang sekarang ini. Ada lagi yang bertanya Pak Dir Hmm. terkait dengan misalkan buku nikahnya itu hilang gitu ya. Nah, Hmm, apakah hmm, itu bisa diterbitkan ulang atau hmm, bagaimana? Karena kan hmm, namanya hmm. manusia kan pasti ada lalainya gitu ya. Iya, Misalkan iya, tiba-tiba hilang gitu kan. Itu iya, iya. hilangnya antara dalam negeri ataupun di luar negeri gitu. Itu Iya. bagaimana Pak Dir kalau Nah, demikian? di dalam hal kasus hilangnya buku nikah ya, itu eh, yang disebut dengan buku nikah itu adalah buku catatan pernikahan yang ada di KUA setempat atau Baik, catatan pernikahan yang kalau di luar negeri namanya catatan pernikahan ya. Tapi betul. kalau buku nikah itu adanya di kantor urusan agama KUA, setempat. betul. Dia buku nikah itu bukan hanya satu orang isinya, bisa ada beberapa orang dalam satu nikah itu. Betul. Sekarang mungkin juga sudah berbentuk aplikasi SIMKAH itu. Betul. Nah, yang diberikan kepada pasangan suami istri itu bukan buku nikah, tetapi duplikat kutipan akta nikah, duplikat akta nikah namanya. Baik. Duplikat buku nikah, untuk suami dikasih duplikat, untuk istri duplikat. Ketika duplikat itu hilang, bisa dimintakan lagi duplikat yang baru ke tempat di mana dia menikah. Nah, Baik. mintakan lagi. Kalau hilang, tentu ada persyaratan-persyaratannya, nanti surat keterangan hilang dari kepolisian, kemudian minta lagi ke KUA di mana dia menikah. Pertama, kalau yang hilang itu adalah catatan pernikahan yang dia di KJRI, misalkan dia dapat duplikat, dia minta lagi ke KJRI ada duplikat catatan pernikahannya itu. Betul, Nah, betul. apakah mungkin buku nikah itu hilang? Mungkin saja Pak. Pernah kejadian misalkan di wilayah Aceh, Baik. kena tsunami, kantor KUA-nya habis semua, jadi tidak ada lagi catatan gitu kan. Betul, Nah, betul. itu bisa dimintakan lagi duplikatnya ke KUA itu. Kalau memang tidak ada datanya, mereka bisa mengajukan isbat nikah. Jadi di pasal 7 ayat 3 kompilasi hukum Islam itu ada beberapa alasan untuk isbat nikah itu. Nah, Baik. salah satunya itu adalah karena hilang. Jadi ada beberapa di antaranya adalah adanya keraguan tentang sah tidaknya pernikahan, ada hilangnya akta nikah tadi, duplikat tadi, kemudian eh, perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan yang dilangsungkan sebelum Undang-Undang Nomor 174 dulu, tapi belum punya catatan nikah, boleh diajukan. Ada lagi pasal terakhir itu perkawinan yang dilangsungkan dan tidak melanggar ketentuan undang-undang, itu bisa diajukan isbat nikah ke pengadilan. Nikah. Nah, ada Berarti beberapa alasan. solusinya hukum itu sudah jauh ya Pak Dir ya, memberikan Nah, kepastian dalam segala hal ataupun kondisi ya Pak Dir ya. benar, Dalam hal itu benar. makanya Iya, kalau misalkan ragu-ragu bisa iya, bertanya gitu ya iya, kepada yang iya, berwenang ataupun yang benar. misalkan memang memberikan Mm-mm, apa namanya jawaban, mm-mm. salah satunya Pak Dir ini. Iya, Nah, benar. terakhir mungkin Pak Dir ini ada Mm-mm, juga yang ini mm-mm, kan karena kasusnya di Jeddah ini kan mm-mm, banyak yang ketika ingin daftar isbat nikah itu ragu-ragu karena mm, mereka itu belum memiliki akta cerai. Nah, mm, kan tadi jawabannya sudah ada ya kalau misalkan mm-mm, memang belum bisa diajukan mm-mm. via ikut ya Iya, di Mahkamah benar. Agung. Mm-mm. Nah, kenapa sih alasannya itu harus ada akta cerai itu kenapa Pak Dir? Mungkin. Oh ya, kenapa seorang yang akan diisbatkan itu harus ada bukti perceraiannya? Karena eh, kita tidak boleh
apa namanya, melegalkan perkawinan poligami liar gitu. Baik. Kalau dia masih terikat perkawinan dengan istri atau suami yang sebelumnya, kemudian dia menikah secara siri, lalu majelis hakim mensahkan pernikahan siri itu sama saja dengan mensahkan poligami Poligami. liar yang tanpa izin pengadilan. Baik, Nah, baik. oleh sebab itu pengadilan secara hati-hati gitu ya, ketika memeriksa perkara isbat nikah, apakah bagi pasangan suami istri yang mengajukan permohonan isbat nikah itu masih terikat perkawinan dengan perkawinan sebelumnya, nah, itu dibuktikan dengan ada tidak akta cerai. Nah, Betul. bagi pasangan yang akan misalkan dia pernikahannya sebelumnya adalah belum bercerai, itu sebaiknya diajukan dulu Baik, perceraian baik. melalui online ya, secara ikot. Sekarang kan prosesnya lebih mudah ya, seperti Betul, sampaikan tadi, tidak sulit. betul. Dan ikot ini sejak tahun 2019 sampai sekarang ini sudah lumayan lah Sudah 6 bisa tahunan ya memberikan Pak Dir ya? layanan. Iya. Nah, kecuali mungkin pernikahan-pernikahan sebelum ada ikotnya ya kan manual dulu ya. Baik, Nah, nanti diajukan ke pengadilan, pengadilan akan memeriksa persyaratan-persyaratan itu. Meskipun dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan ya ada kasus dia sudah 20 tahun berpisah, nikah dulu, kemudian masing-masing sudah menikah dengan yang baru gitu ya, secara siri juga, kemudian ini baik suami dan istri sudah menikah. Nah, itu eh, sekarang ingin isbatkan pernikahan yang baru itu, yang baik, siri misalkan. baik, Sementara dengan pernikahan yang sah itu sudah lama tidak pernah bertemu, tidak pernah ada komunikasi, dan masing-masing juga sudah merelakan, eh, ya sudah sadar, sudah tahu lah baik, masing-masing menikah. Nah, ini kan hakim dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit sebenarnya. baik, Kalau hakim itu bersifat positivistik, dia mementingkan kepastian hukum, maka pasti akan menolak permohonan isbat nikahnya itu dengan alasan masih terikat dengan perkawinan semula yang belum putus secara hukum gitu. Tetapi ketika hakim itu eh, ingin memutuskan berdasarkan keadilan dan azas kemanfaatan, misalkan mereka itu kalau diputuskan perceraian sekarang, justru nanti kan akibatnya ke harta bersama dalam betul, perkawinan betul, yang diperoleh sejak dia dulu menikah resmi sampai saat ini. Setelah diputus dia bisa nuntut harta, karena harta bersama itu konsepnya lah harta yang diperoleh oleh suami istri sejak perkawinan berlangsung sampai perkawinan putus, padahal secara real mereka itu tidak pernah lagi bertemu 20 tahun. lama Baik sekali ya. harta yang ada pada suami atau istri itu juga dimasukkan sebagai harta bersama gitu ya. Nah, ini ketika pilihan-pilihan seperti itu, maka hakim tentu saja tidak hanya mementingkan kepastian hukum, tetapi juga azas keadilan kemanfaatan. Baik, Kalau kita putuskan sekarang cerai, lalu setelah itu dia mengajukan gugatan harta, gitu kan? baik, Nah, nanti bisa jadi harta yang diperoleh itu tidak ada sama sekali andil dia di sana. baik, Nah, oleh sebab itu dalam pilihan seperti itu ya, tapi itu kan sangat kasuistis ya, sangat kasuistis. Kalau ada hakim yang memutuskan udah ini kita isbatkan pernikahannya, nah itu yang penting rasiologisnya benar, pertimbangan penilaian manfaat dan mudaratnya itu secara benar, itu kan itu ijtihad hakim lah betul. seperti itu. Dalam hal ini hakim itu memang harus melihat secara holistik ya Pak Dir. Benar, Dan benar. itu tidak mudah ya Pak Dir tentunya. Ya Harus benar. melihat kasus by kasus gitu. Apa Mm-mm. yang dihadapi di dalam hal sidang Benar. ini berikutnya. Apalagi Luar dalam biasa kasus sekali. di Jeddah ini kan. Baik, Iya, tidak bisa misalkan secara mutlak disamakan dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia. baik, Dan salah satunya seperti sampaikan cerita dengan teman-teman di KJRI, masyarakat kita itu kan PMI, kita ada yang sebagai TKI, TKW yang terikat dengan izin untuk betul, datang ke Indonesia. Kadang mereka itu dapat izin untuk bercerai, tetapi sebelum selesai perkaranya sudah habis izinnya. Untuk menyewa lawyer itu butuh betul. biaya yang Butuh biaya. besar, lalu waktunya dan sebagainya. Oleh sebab itu perlu ada semacam eksepsional ya, treatment ataupun kebijakan-kebijakan
pertimbangan-pertimbangan secara filosofis, secara sosiologis, di samping pertimbangan secara yuridis tentunya, bagaimana memutuskan perkara-perkara yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional untuk masing-masing kasus yang dihadapi. Seperti itu. Maka dari itu hadirlah layanan sidang isbat nikah di KJRI Jeddah Nah, tanggal 25 sampai 28 September ini ya, iya, hadir alhamdulillah di ini KJRI membawa Jeddah, berkah untuk kita semua ya. Betul. Kita bisa memberikan layanan perlindungan kepada masyarakat kita, warga negara Indonesia yang membutuhkan perlindungan hukum. Mudah-mudahan kesempatan seperti ini nanti akan terus berjalan, sinergi antara KJRI, Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung dan hal ini Badan Peradilan Agama ya, terus berlanjut. Dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, ada Bappenas, ada dari Kementerian Agama, Dinas Dukcapil gitu kan. Dukcapil juga betul Pak Nah Dir. ini sudah difasilitasi oleh negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi warga negara kita di seluruh. Maka dari itu bagi PMI yang negara. berada di Arab Saudi silahkan yang memang masih galau dengan sidang ataupun namanya perceraiannya itu silahkan bisa diurus dulu untuk mendapatkan akte cerai secara online tadi ya Pak Dir. Benar. Alhamdulillah Pak Dir, terima kasih banyak atas informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan Sama-sama, bermanfaat bagi masyarakat kita yang ada di Arab Saudi. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak Dir. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Kak.